Oke, kita sampai ke part yang terakhir. Ini ada assessing normality. Kita menentukan apakah data itu normal atau tidak. Oke, secara konsep ya, secara visual itu dapat terlihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini kriterianya. Yang pertama dilihat dari bentuk kurvanya, apakah dia berbentuk lonceng atau enggak. Kemudian outlier-nya, ada outlier-nya atau enggak. Gitu. Kemudian dilihat juga dari normal quantile plot. Suka sih bacanya. Oke. Kita kan masuk satu persatu. Apa itu? Nah, ini maksudnya adalah bentuk dari normal quantile plot. Itu inilah yang kayak, nah ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu X, kemudian ada garis. Nah, titik-titiknya itu. Yang ada titik-titiknya. Waduh, coret. Nah, ada titik-titik di sini, di sini, di sini. Ini adalah normal quantile plot. Oke, ini adalah prosedur untuk mengetahui apakah dia itu normal atau enggak sih. Yang pertama adalah histogram. Nah, kalau misalkan bentuknya bukan bell shape atau berbentuk atau bentuknya bukan bentuk lonceng, nah maka itu tidak normal. Nah, ini reject. Oke. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini misal, ini kan bukan lonceng ya. Ini itu datanya tidak normal. Kemudian outlier. Oke. Kalau misalkan dalam data tersebut kita menemukan lebih dari satu outlier, maka data tersebut bisa dikatakan juga tidak normal. Nah, ini kuncinya. Kalau yang ini tadi bell shapes ya. Oke. Kalau yang ini outlier itu kalau misalkan ketemu outliernya lebih dari satu, itu datanya tidak normal. Kemudian yang normal quantile plot itu kalau misalkan titiknya itu tidak berada di garis, nah itu datanya juga dianggap tidak normal. Gitu. Ini masih sama yang kayak yang tadi ya. Lanjutannya, nah ini menjelaskan yang normal quantile plot. Oke, ini masih lanjutannya yang lain tadi. Intinya kalau misalkan yang normal quantile plot itu ya, kalau misalkan titiknya itu tidak berada di dekat garis gitu ya, atau melenceng dari garis, itu tidak normal. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, itu kan harusnya titiknya berada di sini, di sini. Aduh, coret lagi. Sini, di sini. Aduh, coret. Di sini, di sini. Kalau misalkan titiknya ada di sini gitu. Nah, di sini. Itu tidak normal. Nah, ini gambarnya. Ini kalau misalkan yang normal ya. Normal ini bentuknya lonceng. Terus ini titiknya juga berada di dekat-dekat garis. Nah, ini yang uniform. Jadi dia bentuknya yang persegi tadi ya, di awal banget. Part 1 udah kayak udah gambar ya. Terdistribusi secara merata nilainya. Jadi dia bentuknya persegi panjang. Ini juga titiknya berada di dekat-dekat garis. Nah, ini yang skewed atau yang nggak normal. Itu bentuknya seperti ini, sangat berantakan. Seperti itu Anda. Kemudian di sini di dalam apa ya namanya tadi? NQP, normal quantile plot. Itu juga titiknya itu berantakan banget. Yang berada di garis cuma berapa ini? Mana? Oke. Ini kayak step-stepnya yang tadi ya, untuk membuat atau untuk menentukan normal quantile plot. Ini pakai ini sih, pakai Excel atau pakai teknologi. Ya gitulah
Kemudian ada data transformation. Data transformation ini adalah cara transformasi data menjadi distribusi normal, kemudian distribusi ini adalah distribusi dengan log ya. Jadi tadi kan kita mengubah yang nggak normal menjadi normal pakai cara-cara yang awal tadi kan. Nah, ini caranya ada lagi. Nah, yang ini menggunakan log nih. X plus 1, kemudian ya beginilah. Ini yang namanya log X atau distribusi log normal namanya. Dia pakai log. Terus juga ada lagi ini yang selain menggunakan log, dia juga bisa dinormalkan dengan akar X atau 1/X atau X kuadrat. Nah, ini adalah cara-cara untuk membuat data itu menjadi normal. Oke, karena waktunya masih ada ya, dan aku bakalan mencontohkan untuk menjawab soal-soal yang tadi ada di PPT ini pakai web gitu ya, pakai statis. Sebentar. Oke, udah selesai ini. Oke, kita akan cari pakai statis ya, buat yang tadi. Ini ada akun statis online. Ini akun saya, kemudian tinggal masukin aja kalau misalkan pengen masuk di sini ya. Statis online atau susah banget sih ngomongin. Inilah intinya. Kalau kalian ketik ini, kemudian nanti tinggal masukin email gitu ya, nanti langsung masuk ke berandanya gitu. Kemudian di sini kita akan mencari distribusi normal ya. Nah, ini menunya di sini analisis, kemudian probability distribusi, normal distribusi. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini kan ada Z value. Nah, untuk soal yang tadi kan kita disuruh mencari kayak suhu kan tadi kan. Suhunya yang kurang dari 1,27 itu berapa probabilitasnya, peluangnya. Kita cari. Nah, ini udah aku cari tadi ya. 1,27 di sini, oke, terus langsung evaluate. Nah, itu kan ketemu nanti. Nah, ini kan left, sama kan kayak yang ini. 0,8980, ini 0,879. Nah, kemudian di sini juga langsung ketemu yang ada di sebelah kanannya. Jadi kita tidak perlu lagi harus mengurangkan gitu, kayak 1 min 0,8980, nggak perlu. Jadi langsung ada jawabannya nih. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah Z lebih besar dari 1,27, nanti jawabannya yang ini, yang right gitu ya. Baik, kita coba ke soal-soal yang lainnya ya. Coba kita cari. Nah, ini yang lebih dari minus 1,23. Kita buktikan apakah nanti jawabannya 0,8907. Oke. Kita coba minus 1,23. Nah, ternyata benar. Yang ada di kirinya, yang ada di kiri Z itu 1,0935 kayak yang ini ya. 1,093. Kemudian yang di kanan atau yang kita cari itu 0,8965 yang ini. Dan jumlahnya sama. Oke, jadi kayaknya kalau misalkan ujian kita pakai yang statistik ini bakalan gampang sih. Sementara untuk yang ini ya, berada di area atau berada di tengah-tengah ini, kita kayaknya harus manual. Atau misalkan, ini bisa sih sebenarnya pakai Excel, tapi kalau misalkan pakai statistik ini kelemahannya juga itu. Dia itu nggak bisa kalau misalkan langsung berada di tengah-tengah gini. Kita harus cari satu persatu baru dikurangkan. Dikurangkan secara manual. Oke.
Kemudian untuk soal yang ini ya, tadi Z-nya kan 0,07 tuh. Nah, ya, sebelumnya dia mengalami proses penormalan ya. Karena kan dia tuh awalnya tidak standar gitu ya. Karena rata-ratanya tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0, terus standar deviasinya tidak sama dengan 1. Nah, ini kan ketemu tuh, Z-nya 0,07. Itu juga sama sih. Caranya 0,07, tinggal di-evaluate. Nah, ini kan ketemu areanya. 0,5279 sama kayak ini. Oke, kemudian kalau misalkan yang diketahui itu areanya. Kan ada soalnya. Nah, ini. Ini yang diketahui adalah areanya. Yaitu kita pakai yang bawah ini berarti. Cumulative area from the left. Nah, ini maksudnya adalah the left atau di sebelah kiri Z. Nah, ini yang di sebelah kiri Z sih. Nah, itu maksudnya. Itu kan 0,9950 ini ya. Itu nanti juga akan ketahuan Z-nya berapa. Nah, Z-nya ini. Z 2,57583 sama kan kayak ini. Oke. Tinggal dicari X-nya kalau dalam soal ini ya. Oke, mungkin cuma cukup sampai di sini ya untuk materi yang distribusi normal ini. Jadi intinya adalah kita tuh kayak mencari nilai Z ya. Misalkan dia dalam kondisi yang sudah normal atau katakan rata-ratanya sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1, itu gampang, tinggal kita masukkan aja nilai Z-nya, baik itu di tabel, pakai tabel A2, ataupun pakai statistik ini, ataupun di Excel ya. Mungkin lain waktu akan dicontohkan pakai Excel gitu ya. Nah, tinggal masukkan aja. Cuman kalau misalkan nanti rata-ratanya tidak sama dengan 0, dan standar deviasinya tidak sama dengan 1, itu nanti juga harus dinormalkan dulu, dikonversi ke Z. Pakai rumus yang Z itu, yang Z sama dengan X min mu per standar deviasi. X min rata-rata gitu deh. X min rata-rata per standar deviasi. Nah, kemudian kalau misalkan sampelnya kayak nggak normal lagi kayak yang tadi itu, ya itu harus pakai yang rumus yang agak ruwet tadi, yang pakai standar deviasi, kemudian apa tadi ya, yang per akar N tadi loh. Ya, yang harus intinya kita harus mencari nilai Z dulu, kemudian kalau misalkan sudah ketemu nanti kita langsung masukkan atau kita cari nilai Z-nya itu pakai cara apapun ya. Salah satunya misal pakai statistik ini, statistik. Nah, kemudian nanti akan kita dapatkan nilai peluang atau probabilitasnya. Kalau sudah dapat, tinggal kita interpretasikan atau kita jelaskan maksudnya dari angka ini itu apa gitu. Itu aja sih sama tadi itu tabel-tabel ya, kayak secara visual lah terlihat apakah data tersebut itu merupakan data yang normal atau tidak. Oke, mungkin cukup di sini untuk pertemuan keempat ini. Terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti, dan semoga dapat dipahami. Gitu aja, nggak bosan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.